Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang desain dan manajemen formulir rekam medik. Pada sesi ini kita akan membahas terkait identifikasi formulir rekam medis. Nah, kenapa kita harus ada identifikasi formulir rekam medis? Seperti halnya kita setiap orang memiliki identitas, maka formulir juga demikian, gitu ya. Formulir itu memiliki ciri khas tertentu, ada tujuan, ada distribusinya kemana saja, memuat informasi tertentu, gitu ya. Kemudian ada kodenya yang berbeda-beda, sehingga untuk mengidentifikasi atau mengenali formulir apa yang akan kita pakai atau formulir mana yang di suatu unit itu bisa berlaku, maka kita bisa mengidentifikasi formulir rekam medisnya dengan beberapa metode. Nah, apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Pertama adalah pengertian apa itu identifikasi dan bagaimana metodenya. Yang kedua terkait tujuan, mengapa harus ada identifikasi, kenapa nggak harus langsung aja sih, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah inventarisasi formulir, yaitu di sini adalah teknik yang sering dipakai. Dan yang keempat adalah identifikasi formulir, yang dimana kita akan melihat contoh, gitu ya, contoh dari identifikasi itu sendiri. Baik, pengertian. Secara harfiah, identifikasi itu ada dua makna. Pertama, identifikasi itu bisa berarti berarti tanda kenal atau bukti diri, gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan formulir, maka ada tanda pengenal khusus, gitu ya, ciri khas khusus pada formulir tersebut. Kemudian yang kedua adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda dan sebagainya ataupun berkas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa identifikasi di sini merupakan sebuah proses ataupun kegiatan untuk mengenali identitas suatu benda, ataupun dalam hal ini adalah identitas sebuah formulir. Apakah formulir ini berada di rekam medis? Apakah formulir ini ada di instalasi gawat darurat? Apakah formulir ini ada di ruang inap dan sebagainya? Tujuan dari identifikasi ini ada 3. Yang pertama adalah untuk labeling, yang dimana di sini maksudnya adalah penentuan atau pemberian label identitas suatu benda atau suatu form. Jadi sudah ada formulir itu, sudah ada labelnya, sudah ada judulnya, sudah ada nomornya, gitu ya. Kemudian pembeda. Identifikasi juga bisa membedakan antara benda satu dengan benda yang lain atau formulir satu dengan formulir yang lain. Bisa yang terlihat secara fisik adalah formulir tersebut memiliki susunan yang berbeda, gitu ya, susunan yang berbeda. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata formulir itu bisa saja hampir sama tetapi dalam konteks kalimatnya berbeda? Nah, ternyata itu bisa juga. Yang membedakannya adalah dalam hal penomoran ataupun pelabelan. Kemudian pengelompokan. Tujuan identifikasi selanjutnya adalah pengelompokan, yang dimana tujuannya adalah membuat suatu kelompok atau klasifikasi berdasarkan ciri khasnya. Misalnya kayak tadi, jika satu formulir ini, ya, satu formulir isian, entah itu berkas rekam medik ataupun yang lain, formulir isian, ternyata di setiap instalasi ataupun unit itu memiliki formulir yang bisa dikatakan hampir sama, gitu ya. Nah, mungkin saja nanti di dalam satu baris kodenya sama tetapi ujungnya beda instalasinya misalkan, gitu ya. Karena ciri khas dari labeling itu ada unit biasanya, gitu ya, ada unit. Berbeda halnya jika kita menggunakan sebuah labeling dokumen mutu, gitu ya, ataupun dokumen kebijakan. Jadi
dokumen kebijakan ataupun dokumen mutu itu biasanya bisa sama gitu ya, bisa sama. Tapi kalau formulir itu bisa berbeda walaupun isiannya hampir sebagian besar sama. Kenapa harus ada identifikasi ini? Sebenarnya adalah untuk men-tracing gitu ya, men-tracing pengelompokan data gitu ya, sudah sejauh mana pengisian yang telah dilakukan di unit masing-masing. Kemudian secara kualitas mutu, jadi kualitas pelayanan, apakah unit tersebut atau unit yang berkaitan sudah menerapkan sistem pendokumentasian yang baik atau tidak. Jadi itu bisa dilihat dari identifikasi. Nah, kemudian terkait inventarisasi formulir, pengertiannya. Inventarisasi merupakan proses membuat suatu katalog untuk satu set dari item-item atau suatu aset. Inventarisasi formulir merupakan proses pengumpulan dan strategis penamaan dan penomoran semua dokumen atau formulir untuk menjadi bagian dari catatan kesehatan legal. Jadi semua formulir yang ada di sebuah unit pelayanan kesehatan harus memiliki nomor, harus tercatat ini formulir apa, disebarkan kemana saja, berapa penggunaannya, kapan direvisi, kapan dibuatnya, gitu ya, siapa yang mengisi. Jadi kemudian ada otorisasi di situ, siapa yang menyetujui bahwa formulir ini bisa digunakan. Nah, jenis inventarisasi formulir itu ada dua metode, gitu, atau dua jenis. Pertama, dokumen riwayat formulir, atau bisa dibilang di sini adalah logbook, gitu ya. Logbook formulir yang dimana isinya adalah riwayat dari asal usul formulir itu sendiri atau pendokumentasiannya. Yang kedua, tipenya ada file subject atau judul formulir, berfungsi untuk menghubungkan formulir yang saling berkaitan. Kita akan bahas terkait dokumen riwayat formulir. Nah, ada tiga hal yang harus dipahami di dalam yang pada poin yang pertama ini. Yang pertama adalah gambaran. Jadi kenapa harus ada logbook gitu, ada riwayat, bahwa ternyata tujuannya itu formulir-formulir yang telah nantinya dicatat di dalam dokumen riwayat itu merupakan sebuah proses pemetaan seluruh formulir yang ada di sebuah organisasi. Jadi ada berapa banyak sih formulir yang ada di satu unit, kemudian ada berapa banyak formulir yang ada di sebuah unit pelayanan kesehatan. Kemudian kondisi. Nah, di dokumen riwayat formulir juga dicatatkan, gitu ya, dicatatkan sejak kapan dia buat formulir sampai dengan keadaannya, rusakkah atau misalkan perlu revisi atau habis, gitu ya, atau bagaimana. Nah, kemudian ada urutan. Jadi di daftar riwayat dokumen itu ada urutan berdasarkan nomor, gitu ya. Jadi seluruh formulir yang ada di sebuah unit itu harus ada nomor. Nah, kemudian dokumen riwayat formulir juga itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah folder, gitu ya, atau dalam hal ini kumpulan formulir, gitu ya. Nah, kumpulan formulir ini merupakan salinan edisi terakhir formulir yang dibuat dengan seluruh edisi pembuatan formulir sebelumnya. Jadi kalau misalkan formulir itu pernah mengalami perubahan ataupun revisi, maka formulir yang asli yang sebelum direvisi itu juga harus dilampirkan, gitu ya. Kemudian sampai yang paling baru itu disimpan paling awal, gitu ya, sehingga bisa kelihatan perubahan bentuk, perubahan struktur, gitu ya,
seperti apa. Nah, kemudian di dalam folder riwayat formulir juga ada catatan-catatan yang dimana catatan tersebut berkaitan dengan pengembangan formulir, gitu ya. Pengembangan formulir, adakah catatan, oh ini formulir harusnya ditambahkan gitu ya, jadi bagian ini harus dicoret dan sebagainya. Nah, kemudian ada otorisasi ataupun di sini tanda tangan. Formulir ini harus ditandatangani oleh siapa yang membuat, siapa yang harus mengeluarkan, siapa yang menyetujui bahwa formulir ini bisa digunakan dan sebagainya. Kemudian ada juga permintaan ataupun permohonan formulir. Contoh misalkan unit gawat darurat, gitu ya kan, setiap unit itu memiliki yang namanya folder riwayat formulir, gitu ya. Nah, nanti di dalam folder riwayat formulir itu biasanya adalah formulir-formulir yang sifatnya asli. Nah, kemudian ketika seseorang ingin membutuhkan formulir tersebut, maka dia harus meminta izin untuk melakukan perbanyakan dan mengambil itu sebagai nantinya yang aslinya, dokumen aslinya atau formulir aslinya itu nanti difotokopi, gitu ya. Nah, nanti ditulis pada tanggal sekian si X itu membuat kopi formulir 1, 2, 3, gitu ya, pada tanggal sekian dengan jumlah kopi sekian banyak, gitu ya. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, kemudian jika telah diperbanyak, maka bisa 1 atau 2 ataupun 3 yang hasil dari perbanyakan tersebut itu dimasukin juga, gitu, dimasukin ke folder tersebut. Nah, kemudian ada di dalam folder riwayat formulir juga harus ada referensi silang. Referensi silang di sini maksudnya adalah apakah formulir ini memiliki kaitan dengan formulir yang lain. Itu biasanya akan ditulis di bagian terakhir, gitu ya. Akan ada di bagian terakhir, di bagian footnote itu akan muncul dokumen terkait atau formulir terkait, gitu ya. Nah, memang sebenarnya ini formulir tersebut masuk ke dalam sebuah dokumen mutu, gitu ya. Dokumen mutu. Jadi di dokumen mutu itu ada yang namanya dokumen kebijakan, ada manual mutu, gitu ya. Kemudian ada formulir, kemudian ada instruksi kerja dan sebagainya. Gitu. Nah, formulir ini masuk ke dalam dokumen mutu sehingga harus ada referensi silang. Nah, untuk bentuk folder gitu ya, penyimpanan sebuah riwayat formulir itu teman-teman bisa melihat bukan banteks ya, tapi folder yang ada ada plastiknya tuh yang pisah-pisah, gitu ya. Ada plastiknya dan itu biasanya banyak. Nah, jadi itu dimasukin satu-satu di situ. Itu diurut, dimasukin formulir nomor 1, gitu ya, kemudian salinannya, formulir nomor 2, kemudian kopiannya 3 dan terus seperti itu. Jadi per plastiknya itu memuat satu nomor formulir. Kemudian tipe yang menggunakan file subject atau judul. Nah, salinan setiap formulir pada metode ini diklasifikasikan berdasarkan tujuan. Maksudnya apa? Maksudnya tipe dokumen inventarisasi dokumen formulir ini itu berdasarkan judul. Nah, kalau tadi itu berdasarkan nomor di setiap unit. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan judulnya. Jadi misalkan riwayat ataupun pengkajian fisik pasien, gitu ya. Nah, pengkajian fisik pasien di IGD ada, gitu ya, ataupun di poli juga ada, kemudian nanti dirawat inap juga ada, gitu. Walaupun nanti akan berbeda
nomornya tapi judulnya sama gitu. Nah itu maksudnya di situ gitu ya, maksudnya dokumen inventarisasi berdasarkan file, subjek atau judul. Nah jika ternyata judulnya sama, kemudian isiannya juga ada yang sedikit sama, sebagian besar sama, maka misalkan ada 2 formulir, judulnya berbeda tapi isinya agak sedikit sama, maka bisa dieliminir satu gitu, dieliminasi satu formulir tersebut, sehingga akan dipakai formulir yang lebih isiannya lebih banyak atau lebih kompleks dibandingkan formulir-formulir yang isiannya cuma sedikit-sedikit tapi dipisah-pisah gitu ya. Nah jadi itu 2 tipe gitu ya, tipe dokumentasi riwayat formulir. Nah kemudian manfaat inventarisir gitu. Pertama, bahwa inventarisasi formulir itu memberikan kemampuan mengidentifikasi lokasi dan volume atau jumlah gitu ya, formulir yang tersimpan dalam format kertas. Nah jadi kalau misalkan tadi misalkan formulir terkait pengkajian fisik gitu ya, di IGD ada berapa, kemudian di Poli ada berapa, di Ranap ada berapa gitu ya. Nah kemudian jumlahnya, kemudian unitnya gitu ya berapa, kemudian siapa nanti yang pernah mengambil gitu ya formulir tersebut. Nah kemudian bisa juga inventarisasi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah format elektronik, biasanya Excel gitu ya yang paling mudah. Kalau misalkan ada yang lebih canggih ya mungkin bisa dalam bentuk aplikasi gitu ya. Nah kalau dalam bentuk aplikasi biasanya kan formulir tersebut tidak akan terjadi duplikasi biasanya, karena dia kalau berdasarkan sistem ya udah formulir cuma satu, tapi nanti untuk isiannya siapa yang mengisi nanti akan ketahuan, oh unit anu gitu ya. Nah kemudian bisa juga inventarisasi ini mengidentifikasi terkait biaya yang dikeluarkan. Maksudnya adalah setiap pengadaan sebuah formulir itu berapa di keuangan gitu ya, berapa ratus ribu atau berapa juta sih pengadaannya gitu ya. Apakah dengan 2 juta itu bisa bertahan selama sebulan atau cuma 15 hari misalkan. Nah itu terkait identifikasi biaya gitu ya. Kemudian kalau retensi itu berkaitan dengan si formulir tersebut bisa bertahan sampai berapa lama gitu ya. Nah kalau misalkan ada revisinya sudah sampai ke berapa. Nah kalau yang lama bagaimana, dihancurkan seperti apa gitu ya. Nah kemudian terkait informasi ataupun nantinya kontrol keamanan dari sebuah formulir itu juga bisa terlihat. Karena apa? Karena ada logbooknya, ada identitasnya, sudah terdistribusi kemana saja gitu ya. Nah tahapan inventarisasi formulir itu ada yang tiga tahap. Pertama, membuat sebuah daftar induk atau dalam hal ini namanya dengan logbook gitu ya, logbook. Nah jadi daftar induk ini memuat semua dokumentasi gitu ya, dokumentasi formulir mulai dari riwayat, histori formulir tersebut, mulai ada kapan gitu ya, dimunculkan kapan, direvisi kapan, nomornya berapa, jumlahnya berapa, kemudian didistribusikan ke unit lain berapa gitu ya. Nah kemudian jangan lupa bahwa harus ada penamaan gitu ya,
penamaan yang seragam, jadi nanti ada komponen-komponennya di dalam penamaan gitu ya, atau sifatnya namanya konvensi gitu ya. Kemudian desain ulang kalau misalkan ternyata ada hal yang harus didesain ulang ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya, contoh logbook inventarisasi formulir. Jadi di sini ada nama dokumen, nama laporan, kumpulan data, gitu ya. Nah, yang ini adalah nama dokumennya atau nama formulirnya, gitu ya. Kemudian ID dokumen biasanya terdiri dari angka dan huruf, gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini ID dokumen GD 011120. GD itu singkatan dari gawat darurat, misalkan gitu ya. Kemudian 01 itu nomor urutnya. Kemudian 1120 itu formulir dibuatnya. Jadi 11 itu bulan gitu ya, November tahun 2020. Kemudian tab atau folder, ini ada di folder mana, lokasinya di mana gitu ya, sistem sumbernya itu cetak atau bagaimana gitu ya. Komentar kalau misalkan ada yang rusak, cetakannya tidak bagus dan sebagainya, itu simpan di bagian komentar. Nah, kemudian di dalam penomoran juga harus melihat tata naskah di instansi masing-masing gitu ya. Yang berkaitan yang tadi gitu ya, GD 011120 itu salah satu contoh. Kalau misalkan di instansi yang lain itu penomorannya berbeda, ya silakan, monggo, itu adalah hak prerogatif dari instansi pelayanan masing-masing. Nah, kemudian terkait penomoran dan verifikasi. Nah, penomoran tadi kan saya sudah disinggung bahwa tentu ada 3 gitu ya. Dikelompokkan dulu, dikumpulin, kemudian dinomorkan, diberikan penomoran. Kemudian kalau misalkan terjadi tidak sesuai dengan kebutuhan, bisa di redesign gitu ya. Nah, penomorannya itu bisa 2, berdasarkan nomor yang tadi gitu ya, nomor dan angka, nomor dan huruf. Kemudian bisa juga dalam bentuk barcode ya, contoh kalau misalkan terlihat berdasarkan nomor yang tadi gitu ya, GD -01-1120 misalkan. Nah, kalau barcode itu berbeda, dia terdiri dari serial angka yang memiliki kode-kode khusus tertentu gitu. Contoh misalkan gitu ya, ini untuk yang penomoran menggunakan nomor dan angka, nomor dan huruf gitu ya. 001A misalkan. Nomor ini digunakan untuk menunjukkan nomor halaman. Kemudian MIK 10 itu unit gitu ya. Unitnya MIK bilangnya 10 misalkan, atau MIK untuk unit tertentu khusus untuk assembling saja atau bagaimana. Kemudian 01/08 misalkan itu adalah bulan penerbitan gitu ya, Januari 2018. Macam-macam gitu ya, macam-macam. Kalau misalkan teman-teman pernah melihat surat keputusan ataupun misalkan pernah mengajukan sebuah surat di Stikim, itu kan suka ada tuh nomor 00321 gitu ya, garis miring apa gitu. Nah, itu sama gitu ya, sama mirip seperti itu metodenya. Kemudian ini barcode, misalkan menggunakan sistem barcode. Misalkan nomornya, karena barcode juga tetap ada nomor yang terdiri dari serial, maka ada 62, 4512, 487, 710 gitu ya. 62 itu adalah kode negara, kemudian 4512 ini kode instansi, 487 kode unit, 710 itu adalah nomor formulir gitu ya. Itu salah satu contoh bahwa di dalam identifikasi formulir Rekamedik itu bisa menggunakan 2 metode, bisa dalam bentuk penomoran, bisa dalam bentuk barcode gitu ya. Tentunya di dalam penomoran itu ada tata naskah, ada aturannya masing-masing
Nah, kemudian di dalam identifikasi juga itu ada dua tipe. Pertama, tipenya berdasarkan riwayat, gitu ya. Jadi berdasarkan penomoran, nomor 001 ini formulir apa, tentang apa, dibuatnya kapan, didistribusikan kemana saja, gitu ya. Yang kedua, itu dikelompokkan berdasarkan judul. Jadi satu judul itu bisa memuat beberapa nomor, gitu ya, bisa, tapi didistribusikan, misalkan formulir pengkajian fisik. Nah, formulir pengkajian fisik itu bisa didistribusikan ke IGD, kemudian ke Poli, misalkan gitu, kemudian ke Ranap. Nah, tapi nomornya beda-beda disesuaikan dengan unit, misalkan seperti itu. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.